pembelajaran silakan dipimpin berdoa, silakan dipimpin ketua kelas berdoa. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya? Baik. Oke, ini kita akan mempelajari materi tentang dakwah, khotbah dan tabligh atau menyebarkan Islam secara santun dan damai. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak absensi terlebih dahulu. Ahmada Reza, Alfa Virus, Alsa Cantika, sakit, kemudian diberi kesembuhan. Ardi Faisal, izin. Azizah, Bayu Husni, Khairil Indra, Devita Anix, Wira Surya, Leksa Fani, Arida, Ariza, ya. Oke, tidak masuk karena sakit satu orang, izin satu orang, dispen satu orang. Baik, sebelum memulai materi pembelajaran, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait dengan materi dakwah, khotbah dan tabligh. Silakan ada pertanyaan, dan bagi yang beragama selain agama Islam bisa meninggalkan kelas atau tetap dalam kelas. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan dakwah, khotbah dan tabligh sebagai bentuk menyebarkan agama Islam dengan santun dan damai, tanpa paksaan, tanpa mencaci maki, dan tanpa membentak. Bagaimana? Ada pertanyaan? Ya. Ada. Oke, jadi kenapa kok ada materi ini? Jadi gini ya, kita menjadi seorang Islam gitu ya, seorang Muslim, Muslimah, itu kewajiban kita itu dakwah, menyampaikan kebaikan untuk seluruh umat. Makanya Islam itu rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Kalau rahmatan lil muslimin itu kan untuk hanya orang Islam. Lil alamin itu untuk seluruh umat Islam, bukan hanya umat Islam, tapi untuk dunia dan isinya. Nah, makanya nggak boleh bentak-bentak, apalagi menghina, apalagi menjelekkan, menjatuhkan. Harus dengan santun dan dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Nah, terus kalau ada kemungkaran, cegah. Cegah itu bisa dilerai kalau ada perkelahian. Kalau ada teman kalian itu yang mencaci maki, diingatkan. Kalau teman kalian itu mungkin belum bagus dalam hal ibadahnya, ya kita ingatkan dan lain sebagainya. Namanya ma'ruf nahi munkar, mencegah kepada kemungkaran. Itu bentuk dakwah. Termasuk kalian itu membuat status ya, status kebaikan gitu. Marilah kita sholat, marilah kita tunaikan zakat, marilah kita belajar dengan tekun. Marilah betul-betul kita itu melaksanakan perintah agama. Atau hal-hal yang mudah, hal-hal yang mungkin kalian anggap itu, kalau di medsos itu ya, medsos sekarang itu kan sedang viral-viralnya buat konten. Ya, buat konten apa? Konten mungkin pakaiannya syar'i bagi yang perempuan, pakai jilbab yang betul itu seperti ini modelnya. Terus harus yang ditutupi itu bagian apa saja. Itu termasuk bagian dakwah, tutorial kalian
dakwah. Seperti itu. Itu hal-hal yang mudah yang bisa kita laksanakan dan itu kewajiban. Makanya dakwah itu wajib bagi seluruh umat, khususnya umat Islam dan umat Islam. Bersama umat itu mengingatkan. Termasuk saya ingatkan kalian, boleh. Pak itu kurang betul Pak, keliru, salah, ya silakan. Selama itu dalam hal konteks kebaikan ya. Dalam hal konteks kebaikan. Contoh umpama hari ini saya ngerasani kelas yang lain, itu kan enggak. Nah, kalian ingatkan, itu enggak baik. Atau mungkin saya ngomongnya kasar atau kotor gitu ya, itu diingatkan. Boleh. Nah, justru kalau dibiarkan, tidak diingatkan, yang salah kalian. Ada temennya berbuat maksiat dibiarkan, jadi saling mengingatkan. Yang diingatkan ya harus mau kayak sholat gitu, sholat jadi imam keliru itu ya diingatkan. Ya kan imamnya keliru, kurang rakaat diingatkan. Tidak boleh marah imam. Makanya sholat itu menjadi sebuah filosofi atau contoh dalam kehidupan kita. Tepat waktu salah satunya. Terus saling mengingatkan kalau ada kesalahan dengan cara-cara yang sudah ditentukan ya. Subhanallah kalau bagi yang laki-laki, kalau perempuan menepuk tangan, jangan tepuk tangan yang keras. Ini lah. Ini nggak perlu ini. Cukup 3 kali, flash gitu ya. Kalau 1 kali flash cukup benar. Kalau laki-laki tidak tepuk tangan, Allah, pramuka ya sudah batal sholat. Sholat atau tepuk pramuka ya itu namanya. Jadi itu terkait dengan materi kita, materi dakwah, khotbah dari kalian bisa menggunakan KS-nya. Terus hari ini kita akan menggunakan modul namanya DL, diferensiasi based learning. Tetap satu macam-macam pembelajarannya. Bab 4 halaman 38. Nah, itu materi kita hari ini. Bab 4 visual KS halaman 38. Nah, untuk lebih memaksimalkan belajar kalian, silakan kalian bentuk kelompok. Duduknya berkelompok. Nanti per kelompok itu nanti ada model belajarnya berbeda, tidak sama. Per kelompok 1 itu yang dipelajari ini, kelompok yang 2 yang dipelajari ini, kelompok 3 yang dipelajari ini. Nanti ada yang presentasi. Silakan kalian bentuk kelompok 3 kelompok. 3 kelompok. Ya. Ini kalau ini terlalu banyak, maka satu kelompok itu 5 saja, 5 orang. 5 orang, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 5 orang itu ini 4 per 1. Per 1. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Pas. 1, 2, 3. Iya, pas. Satu kelompok isinya 5 orang. Silakan untuk yang ini kurang satu kelompok, satu orang maksudnya ya. Oke, silakan untuk. Sudah terbentuk kelompok, masing-masing kelompok ada 4 sampai 5 orang. Mohon diperhatikan materi hari ini terkait dengan khotbah tabligh dan dakwah bisa dilihat di layar ya. Nah, terkait dengan khotbah atau di buku LKS atau buku
paket kajian sudah ada. Itu ada Quran surat An-Nisa ayat 115. Ada Quran surat An-Nisa ayat 115 itu sebagai dalil dari khutbah. Ini dari khutbah. Nah, tolong dibaca artinya, Mbak. Nomor surat 4 ayat. Oke, terima kasih. Ini maksudnya adalah bagi orang-orang yang sudah menemukan jalan yang lurus, maka tetap diikuti atau ada perintah untuk mengajak kepada jalan yang lurus. Nah, kalau ternyata orang tidak mau diajak untuk kebaikan atau kita berdakwah itu kan dakwah biasanya atau khutbah gitu, khutbah Jumat itu ya, itu kan mengingatkan kita pada takwa. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun gitu ya. Maka bertakwalah kalian kepada Allah, ingatkan sama khotibnya untuk bertakwa. Ya, kalau ternyata tidak mau takwa, ya urusannya kalian berdua. Takwa itu apa sih? Iman Pak. Takwa. Kalau iman itu meyakini. Nah, kalau takwa, takut atau taat. Taatlah kepada Allah dan perintahnya gitu. Perintahnya Allah apa sih? Suruh sholat atau suruh puasa ya puasa, suruh zakat atau itu. Ini terkait dengan khutbah. Oke, berikutnya ini juga dalil. Nah, pengertian khutbah. Di sini ada pengertian khutbah. Nah, tolong Mas Sipa. Sebab melakukan khutbah satu merupakan rangkaian dari ibadah. Sebenarnya khutbah secara jemaat. Dua, adanya fenomena alam tertentu. Atau khutbah salah benar. Tiga, perlunya pembekalan atau pendalaman dalam pelaksanaan ibadah tertentu. Atau khutbah nikah. Khutbah itu artinya tertentu. Bisa bebas seperti dakwah sama tabligh. Salah satu itu sholat gerhana. Kalau ada gerhana baik itu bulan atau matahari, itu ada sholat. Namanya sholat gerhana, sholat khusus. Terus ada lagi pada saat pernikahan, itu ada khutbahnya. Siapa yang didakwai atau dikhutbahi? Tentunya calon pengantin, calon mempelai, pengantin perempuan itu. Bahwasanya kalau sudah berumah tangga, kewajibannya suami itu apa? Kewajibannya istri itu apa? Itu ada dainya, ada kontennya. Ketika di waktu pernikahan, ketika setelah melakukan akad, maka kita ada pernikahan. Jadi khutbah ini waktunya tertentu. Di sini adalah syarat-syaratnya. Syarat-syarat khutbah itu kelihatan. Syarat khotib. Khotib itu adalah sebutan dari yang khutbah. Kalau ada nama orang nama khotib ya berarti itu kan khutbah. Yang pertama adalah laki-laki ya, jadi khotib itu laki-laki karena waktunya sholat Jumat atau sholat gerhana atau sholat minta hujan atau ketika pernikahan.
laki-laki. Terus yang beragama Islam yang sudah balik akalnya. Jadi kalau belum balik maka belum sah memenuhi syaratnya. Menurut Allah dengan pakaian rapi, melakukan dengan berdiri, suci dari hadas dan najis. Terus khotbah itu ada dua. Khotbah pertama sama khotbah mengetahui syarat rukun dan sunnah. Terus melakukan rukun khotbah secara berurutan. Berikutnya syarat materi khotbah ini harus bersumber dari Al-Quran dan hadis. Biasanya kalau hari Jumat ketika pelaksanaan sholat Jumat itu kan khotib melaksanakan khotbahnya. Itu pasti menyertakan ayat sama hadis. Ruwahu gitu ya. Itu berarti hadis. Atau riwayat Nabi Hurairah radhiyallahu anhu hadis kan ayat itu ya. Hadis ucapannya atau tindakannya Kanjeng Nabi Muhammad itu disebut. Materi berisi ajakan dan dorongan umat Islam untuk meningkatkan ketakwaan. Nah, ini untuk meningkatkan takwa kepada Allah. Takut kepada Allah, mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya. Terus perkembangan zaman sesuai dengan sekarang zamannya terkait dengan apa? Dengan sound horok. Zamannya lagi viralnya salon. Itu bisa dibahas ketika khotbah bisa. Atau sekarang kan masih maulidan, masih muda. Nah, itu juga bisa. Terus apa? Menggunakan bahasa yang mudah, tidak melulu harus bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia boleh. Atau pakai bahasa Jawa, Madura, bahasa Sunda, Osing, sesuai dengan bahasa yang dipakai oleh jamaah. Materi tidak mengandung unsur sara, unsur yang jelek. Unsur sara itu ya unsur yang tidak dilakukan. Tahu sara ya? Sara tapi soro. Unsur sara itu unsur yang mencaci maki gitu. Kalian khotbah terus mencaci maki yang lainnya. Termasuk kalau ada yang tidur itu tidak boleh dibahas. Itu yang tidur itu bangun. Tidak masuk dalam seperti itu ya. Ada. Ini ada gambar. Yang pertama rukunnya yaitu punya alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Dinas tapi ada bukunya lagi seterusnya. Apakah menjadi khotib itu hafalan atau baca? Nah, kalau kalian hafal boleh menghafalkan. Tapi kalau merasa ragu, khawatir nanti takut lupa membaca, tentunya ada bukunya, ada tuntunannya untuk buku khotbah itu. Terus ada, terus berikutnya salawat, membaca Al-Quran, pesan takwa, terus membaca doa, pulang. Nah, makanya gini ketika khotbah berkumandang, kenapa kalian nggak boleh ramai? Karena sholat zuhur itu 4 rakaat. Ketika Jumat kan 2 rakaat. 2 rakaatnya mana? Masuk ke khotbah. Nah, kalau kalian khotbah rame ngomong sendiri batal. Makanya itu asmaul itu rahimahullah kan diingatkan dengan kita. Supaya apa? Tidak sia-sia. Itu terkait dengan jadi ada pembagian tugas. Pertama yaitu kelompok visual. Ada kelompok auditori, ada kelompok kinestetik. Ada kelompok ada kelompok visual, ada kelompok auditori, ada kelompok kinestetik. Ya.
itu melihat, bisa dilihat. Tugasnya membuat poster. Nah, tugas kalian membuat poster itu bisa mencari di Google apa yang dibuat di poster itu. Kayak kemarin kalian cari gambar orang khotbah, terus kalian buka Canva, nah masukkan. Terus yang auditori itu diskusi dan menyusun laporan. Nah, diskusi terus kalian di kertas ini menyusun laporan terkait dengan khotbah ataupun tabligh. Yang kinestetik itu menyusun timeline atau jadwal. Nah, timeline-nya dari mana? Kalian bisa download di Google. Saya hanya membutuhkan kalian cari, terus kalian buat, baik itu dari Canva boleh, terus kalian download juga boleh, atau nanti yang ditampilkan di layar itu adalah hasilnya. Hasilnya itu yang penting kalian download gitu, download terus nanti ditampilkan ini. Ada yang boleh itu terkait apa ini? Coba dibaca. Jadi sampean ya diskusi, yang didiskusikan itu adalah menebarkan Islam dengan santun dan damai. Nah, itu didiskusikan dengan mencari sumber dari LKS ataupun Google. Mencari di situ, oh ternyata menebarkan Islam dengan santun dan damai itu bisa dengan cara dakwah yang santun, baik. Terus yang menyusun timeline, membuat jadwal bisa di kertas, bisa lewat. Ya, ini sudah terbentuk kelompok, maka ada kelompok visual. Ini kelompok visual ya. Terus ada kelompok auditori. Ini kelompok auditori. Saya kelompok kinestetik. Ya, membuat timeline. Jadi terus ini ada kelompok auditori, diskusi, laporan, terus kinestetik.
dari kelompok auditori atau visual atau kinestetik? Visual. Oke, mohon perhatian. Kelompok visual ini akan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Oke, kelompok visual ini sudah menyelesaikan tugasnya, silakan untuk dipresentasikan. Oke, silakan maju. Ya, mohon diperhatikan ini adalah hasil dari kelompok visual membuat poster. Ya kan, yang lainnya bisa menyimak, bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual ingin mempresentasikan dari hasil kerja kelompok kita yang akan dibacakan oleh Aisyah. Dalam konteks dakwah ini, ayat ini bisa digunakan untuk dakwah sebagai bagian dari penyampaian ajaran Islam, mengingatkan umat tentang kebesaran Allah dan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini dari teman-teman ada yang ingin bertanya dari kami. Apa kalian dulu pernah tidak? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Aisyah. Karena Islam adalah peristiwa perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Aqsa. Kemudian setelah itu dia terjadi dalam satu malam. Peristiwa ini merupakan kemudian Nabi Muhammad SAW dan menjadi tonggak penting dalam kalimat Islam. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kami undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan untuk kelompok. Jadi kelompok visual sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya. Untuk kelompok audio visual dan kinestetik bisa dipresentasikan di pertemuan berikutnya. Oke, sebelum kita akhiri, jadi kesimpulannya adalah materi yang kita bahas hari ini tentang khotbah dakwah politik itu adalah menyebarkan Islam dengan santun dan damai. Ada pertanyaan? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, maka kita akhiri. Untuk pertemuan berikutnya, materinya itu adalah terkait dengan sejarah menyebarkan Islam di Indonesia melalui peran Wali Songo dan ulama. Baik, saya akhiri. Kalau lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini memberikan ilmu yang barokah, manfaat di dunia dan dunia. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.